Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini X-Teacher akan menunjukkan cara pembuatan program untuk pengalamatan ekspansi unit AD041. Ekspansi ini diperuntukkan untuk pembacaan sinyal analog dengan besaran tegangan atau arus. Nantinya ekspansi unit ini akan saya hubungkan dengan CPU unit PLC Omron tipe CP1E N30. Persis seperti ini PLC yang saya gunakan, dan ekspansinya juga persis seperti ini, teman-teman. Untuk spesifikasinya bisa kita lihat pada datasheet. Tertulis di sini nomor input terdiri dari 4 input. Ada input 1, input 2, input 3, dan input 4. Masing-masing input ini bisa kita hubungkan dengan input device yang mengeluarkan sinyal analog dalam besaran tegangan juga arus. Untuk tegangannya itu bisa 0 sampai 5 volt, bisa 1 sampai 5 volt DC, bisa 0 sampai 10 volt DC, atau bisa juga minus 10 sampai 10 volt DC. Kemudian untuk arusnya itu bisa 0 sampai 20 mA atau 4 sampai 20 mA. Nah, nantinya sinyal-sinyal analog ini akan dikonversikan ke dalam data digital. Bisa dilihat di sini teman-teman, AD conversion data dalam skala penuh untuk minus 10 sampai 10 volt DC itu akan dikonversikan ke dalam data digital F448 sampai 0B8 dalam bilangan heksa. Kemudian untuk skala penuh, untuk rank lainnya, rank selain minus 10 sampai 10 volt DC ini akan dikonversikan menjadi data digital 0000 sampai 1770 dalam bilangan heksa. Oke, jadi itu sedikit pengenalan terkait ekspansi unit AD041. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu terkait instalasi, yang mana tahapan ini merupakan tahapan awal sebelum nanti kita melakukan pemrograman. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah buatkan skematik diagram terdiri dari 3 komponen. Pertama, di sini ada terminasi input dari ekspansi unit itu sendiri. Kemudian yang kedua, di sini ada power supply 24 volt DC. Kemudian yang ketiga, di sini ada input device. Saya gunakan transmitter PT100 untuk pembacaan suhu dengan keluaran sinyal analog besaran arus 4 sampai 20 mA. Untuk transmitternya seperti ini teman-teman yang saya gunakan. Batas pengukuran suhunya itu 0 sampai 200 derajat Celcius. Untuk keluaran sinyal analognya 4 sampai 20 mA. Persis seperti ini teman-teman, transmitter yang saya gunakan memiliki 5 pin terminal. 3 terminal yang pertama ini yang terhubung dengan sensor PT100-nya. Kemudian 2 terminal berikutnya itu yang terhubung dengan power supply dan yang masuk ke terminal input 1. Jadi aplikasinya seperti ini teman-teman. Input device ini saya hubungkan ke terminal input 1. Untuk 2, 3, dan 4 tidak saya gunakan. Kemudian teman-teman perlu perhatikan di sini I input 1 dan P input 1 ini saya hubungkan karena sinyal analog yang keluar dari input device ini adalah sinyal analog dengan besaran arus. Sesuai dengan petunjuk
dari datasheetnya. Jadi untuk analog device with current output itu P input dan I input dihubungkan, terkecuali untuk analog device with voltage output. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu tahap membuat program. Di sini pada datasheet sudah ada contoh programnya, nanti tinggal kita ikutin seperti ini. Oke, pertama kita buka dulu aplikasi CX Programmer-nya. Di sini saya pakai CX Programmer versi 9.7. Kita buka project baru, kita setting device PLC kita. Di sini saya pakai CP1E N30. CPU type-nya N30. Kemudian untuk network type-nya saya pakai RS232. Oke. Langsung kita buat programnya. Pertama di sini kita pakai kontak per cycle. Kemudian instruksi move untuk memindahkan data angka dalam bilangan heksa. Di sini saya isi dengan 800E. Data heksa ini dipindahkan ke word 102. Kemudian paralel dengan instruksi move lagi dengan data heksa 800 dipindahkan ke word 103. Oke teman-teman, saya buat dulu programnya. Nanti untuk angka-angka yang dimasukkan pada instruksi ini nanti saya jelaskan. Kemudian network satunya di sini saya pakai kontak lagi, kontak always on. Jadi kontak yang akan selalu aktif selama program ini running. Kemudian dihubungkan dengan instruksi timer number 00 yang saya gunakan dengan penghitung waktu selama 5 milisecond. Kemudian kontak lagi, kontak dari timer itu sendiri T000 dihubungkan ke instruksi move. Di sini yang kita pindahkan adalah data pada word 002 ke data memori 0. Jadi nanti sinyal analognya itu ujung-ujungnya ada di D0 ini teman-teman. Oke, jadi seperti ini programnya teman-teman. Bisa diperhatikan dari susunan instruksi-instruksi ini terbagi ke dua fungsi. Yang pertama, pada network 0 ini berfungsi sebagai settingan ekspansi unitnya. Kemudian untuk bagian kedua, ini network 1 dan 2, ini adalah bagian yang berfungsi untuk pengambilan atau munculnya data analog itu sendiri. Jadi data analognya nanti ada di area ini. Pertama kita bahas dulu untuk yang di area network 0 ini berfungsi sebagai settingan. Apa yang disetting? Coba saya tampilkan dulu ke gambar ekspansi unitnya. Nah teman-teman, jadi ekspansi unit ini perlu kita setting terlebih dahulu. Yang disetting adalah terminal input mana yang kita gunakan. Terminal input 1 kah, 2, 3 atau 4. Atau semuanya kita gunakan. Nah itu perlu kita setting.
Kemudian yang kedua yang perlu disetting adalah sinyal analog dengan besaran apa yang masuk ke terminal input ini. Tegangan atau arus, seperti itu. Dan settingannya itu ada di nilai hexa ini 800E dan 800. Dan ini fleksibel ya teman-teman, angkanya tidak selalu seperti ini, tergantung tadi sinyal analog apa yang masuk ke sini dan terminal input apa yang digunakan. Kemudian settingan pada bilangan hexa ini kita simpan di Word 102 dan Word 103. Jadi tempat penyimpanan settingannya itu ada di data Word ini.